Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Melsia Febriani Putri dari kelas 11 AKL 3. Setelah kemarin saya menyampaikan materi mengenai apa itu wudu dan fitur-fitur dalam wudu, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai membuat database wudu. Nah, apa aja sih isi dalam database wudu? Yang pertama, ada data perusahaan. Data perusahaan ini mencakup nama perusahaan, data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan data-data lainnya. Lalu, ada data pengguna yang digunakan untuk mengakses akun sebuah perusahaan. Dalam satu website wudu bisa dalam mengakses beberapa perusahaan, dan dalam perusahaan itu bisa digunakan oleh pengguna lain. Lalu yang ketiga ada mengkonfigurasi, yang dilakukan oleh admin IT di sebuah perusahaan. Fungsi pertama yaitu manage user, menambahkan user atau pengguna yang dapat mengakses perusahaan apa saja yang bisa diakses dengan cara menambahkannya tinggal klik new, kemudian isi name. Disesuaikan dengan bisa nama orang ataupun nama divisi. Emailnya disesuaikan, kemudian user type, kemudian sales inventory ini fungsi-fungsi yang ada di wudu bisa disesuaikan, apakah sebagai administrator atau sebagai user, itu bisa disesuaikan. Tapi biasanya kalau untuk penggunaan satu pengguna satu perusahaan, biasanya khusus di menu accounting, dijadikan efisien dan semuanya itu dijadikan administrator. Lalu disesuaikan dari masing-masing perusahaan. Nah, setelah membuat data user, kemudian saatnya membuat data company seperti yang tadi di awal. Bahwasannya satu website wudu ini bisa terdapat beberapa perusahaan. Cara menambahkannya sama dengan user tadi, tinggal klik new. Kemudian company's name ini diisi sesuai nama perusahaan masing-masing. Nama perusahaannya, kemudian alamat perusahaannya, nomor telepon, website, sosial media, dan lain-lain. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pada saat klik menu user pada multi companies ini, allow companies bisa diisi perusahaan yang diizinkan untuk mengakses pada email address ini. Misalnya, ini satu user hanya bisa mengakses satu perusahaan. Setelah itu, untuk mengatur kata sandinya, tinggal klik icon action, kemudian klik change password. Kalian bisa pergunakan untuk mengakses email address, bisa kalian buktikan apakah bisa mengakses sesuai company's name yang tadi atau tidak. Kemudian klik login dan bisa terlihat hanya bisa mengakses satu perusahaan saja. Nah, cara mengkonfigurasinya itu seperti apa sih? Caranya ini terkhusus untuk fitur yang ada di menu accounting. Kita bisa lihat bahwa fitur yang ada di accounting terkhususnya chat akun ini tidak muncul. Nah, caranya tuh kalian harus mengkonfigurasi pada saat di setting. Sebetulnya konfigurasi yang ada di setting ini harus diakses oleh admin holding IT sebelumnya. Jadi sebelum mengakses untuk penggunaan di setiap satu perusahaan, satu pengguna ini. Nah, jika sudah, pemilihan perusahaan bisa diklik untuk mengkonfigurasi. Caranya, klik fitur yang dibutuhkan ini sebuah bentuk konfigurasi. Sebelumnya, konfigurasi yang seperti ini bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Tetapi dalam hal ini yang bisa mengakses untuk durasi adalah admin holding di IT tersebut. Nah, untuk memunculkan chart of account-nya itu harus diaktifkan physical country terlebih dahulu. Yang lainnya hanya di checklist sesuai kebutuhan perusahaan.
Jika sudah, lalu klik save, kemudian masuk lagi ke akun satu user satu perusahaan yang sebelumnya belum terkonfigurasi. Terlihat di configuration di fitur accounting pada saat chart of accounting. Nah, pada IT holding yang bisa dimengkonfigurasi, harus diperhatikan apa saja yang konfigurasi agar bisa diakses secara benar oleh pengguna di setiap perusahaan. Yang satu adalah vehicle location. Ini bisa diisi dengan nama negara di sebuah perusahaan, misalkan perusahaan di Indonesia, kemudian sales tag-nya disesuaikan. Semuanya disesuaikan dengan di mana letak perusahaan, mata uangnya bisa disesuaikan dengan mata uang seperti dolar atau rupiah Indonesia. Lalu di checklist seperti Strono Accounting, kemudian English Accounting juga bisa di checklist. Dan kita save, lalu coba dilihat di menu accounting. Pada fitur accounting sudah muncul hasil konfigurasinya. Kita bisa lihat yang paling terlihat adalah pada saat chart of account. Akun yang tadinya tidak ada jadi ada. Hal ini karena vehicle location itu disesuaikan dengan negara di setiap perusahaan masing-masing. Itu dia tadi cara membuat database di Odoo. Terima kasih, sampai jumpa di part selanjutnya.